Kuasa maut telah terhempas, nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga raja namanya. Roh Kudus membakar setiap Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama
Shalom semua, Tuhan memberkati semua kita. Puji syukur kita hari ini, dengan kesempatan ini kita dapat bersama. Puji syukur kita, Tuhan memberkati semua kita ya. Tuhan memberkati kita. Hari ini tema saya yaitu membuat sesuatu yang baru dan bertumbuh. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ya, saudara, Tuhan ingin membuat sesuatu yang baru dan sesuatu memberi pertumbuhan di dalam kehidupan kita pada tahun ini. Tuhan berbicara, berfirman kepada Yesaya. Tuhan ingin membuat sesuatu yang baru, sesuatu pertumbuhan yang baru ke atas umat Israel. Ya, kita lihat Tuhan ingin membuat jalan di padang gurun dan juga sungai di padang belantara. Tidak mustahil, saudara, ini terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, kita tahu pada tahun ini sesuatu yang baru yang kita lihat. Tapi saya dan saudara, kita percaya hari ini kita dapat menuju di jalan Yesus Kristus, di dalam kerajaan Yesus Kristus. Ya saudara, serahkan kehidupan kita saudara kepada Yesus. Kehidupan lama tiada lagi, tapi lambaran baru datang kepada kehidupan kita. Kita ini adalah saksi Tuhan, saksi yang hidup. Kita diguna pakai Tuhan, tubuh kita, hidup kita, hanya Tuhan milikinya. Ya saudara, mari kita lihat di dalam Yesaya 43 ayat 10 ayat 13. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan hamba-Ku yang aku pilih, supaya kamu tahu dan percaya kepada Aku dan mengerti bahwa Aku tetap Dia. Sebelum Aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah Aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada Aku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya, Aku tetap Dia dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukan sesiapakah yang dapat mencegahnya. Puji syukur kita saudara, Tuhan berbicara kepada umat Israel. Israel ialah saksiku. Tuhan memilih Israel menjadi saksinya. Saudara dan saya menjadi saksi Tuhan. Tuhan mengatakannya kepada Israel, Akulah Tuhan, tak ada juru selamat. Begitu juga Yesus berkata kepada saya dan saudara, Tuhanlah adalah juru selamat kita. Oleh itu saudara, kita menjadi kesaksian yang benar. Kita tahu tiada dusta dalam kehidupan kita. Di dalam Roma 9:1, Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Suara hati kita. Tuhan melihat saudara. Tuhan tidak melihat paras rupa, tapi melihat hati kita. Kebenaran hati kita, Tuhan melihat. Kebenaran itu ada di dalam hidup kita, saudara. Tuhan mengguna pakai kita. Hidupan lama tiada, hidupan baru. Tuhan mengguna kita. Itu yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul 20:21. Aku sentiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus memberitakan berita baik kepada orang Yahudi dan Yunani, menjadi saksi Tuhan. Tuhan memilihnya. Kehidupan lamanya Tuhan telah lepaskannya. Kita tahu kehidupan Rasul Paulus, di mana dalam kerja para Rasul 22-24, Rasul Paulus telah menganiaya pengikut jalan Tuhan, sampaikan dia menangkap orang laki perempuan dan dipenjarakannya orang. Tuhan melihat kehidupan lama Rasul Paulus, tetapi Tuhan membuka jalan kepada kehidupan baru kepada Rasul Paulus. Hidup barunya datang, pertumbuhannya datang kepada Rasul Paulus, di mana saat dia berjalan ke daerah Damaskus, Tuhan membuka lambaran baru kehidupannya. Dia buta, dia tidak dapat melihat,
Dan Tuhan buka matanya. Dan apabila telah didoakan Ananias, dia tidak lagi buta. Dari saat itulah rasa Paulus mempunyai lambaran baru, hidupan baru, menjadi kesaksian baru, menjadi ketumbuhan baru dalam hidupnya. Dia menyerah hidupnya kepada Tuhan dan dia minta dibaptis di dalam nama Yesus. Kita lihat pada hari ini kita menjadi saksi Tuhan. Kita telah membuat penyerahan kepada Yesus, kepada Tuhan kita pada hari ini. Hidup kita bertumbuh, hidup kita jadi baru. Kita tahu Tuhan mengingin menggunakan pakai kita supaya kita menjadi saksi yang hidup. Jangan menoleh ke belakang, saudara, tapi melihat ke depan. Kita tahu, saudara, pada hari ini, saudara, kita tahu banyak peperangan yang ingin menggugat iman kita. Tapi kita percaya pada hari ini, saudara, kita menuju ke hadapan. Kita menembuhi saat-saat yang kita boleh katakan gentir di dalam tahun ini. Tapi kita percaya kita ingin menjadi baru dan bertumbuh di dalam kerajaan Tuhan. Menjadi saksi yang benar. Dan kita tahu Yesus itu adalah juru selamat kita. Dan Tuhan telah memberikan penuh kasih-Nya kepada umat Israel. Begitu juga kepada kita pada hari ini. Tuhan memberi penuh kasih-Nya kepada kita. Hidup lama tiada lagi, hidup baru datang. Hidup baru memberi pertumbuhan hidup yang luar biasa dalam hidup kita, saudara. Kita lihat dalam Yesaya 43 ayat 14 dan sampai ayat 18. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel, oleh kerana kamu aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara dan sorak-sorai oleh Kasim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang maha kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentera dan orang gagah. Mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal yang dari zaman purbakala. Ya, saudara, kita lihat di dalam firman ini, umat Israel diam di Mesir 430 tahun. Kita boleh lihat dalam Keluaran 12 ayat 40. Di mana kita lihat Tuhan buka lambaran baru. Tuhan melepaskan orang Israel di Mesir. Dia membuka dan dia telah meruntuhkan palang-palang pintu penjara orang Mesir. Dan kita lihat Tuhan membuat jalan yang luar biasa melalui laut, terbelah sungai, melalui sungai. Kita lihat umat Israel berjalan pada masa itu. Di sini kita lihat Tuhan ingin kita mempersembahkan rasa syukur kita kepadanya. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan kerana telah melepaskan kita dari kegelapan, dari kuasa-kuasa kegelapan ini, saudara. Di mana di dalam Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia sentiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, iaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan bibir kita, saudara. Dari mulut kita berucap syukur. Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita, telah melepasi kita. Dari itu, saudara, Tuhan tidak melihat kehidupan lama kita. Dia tetap kasih, dan sampai ke hari ini kita lihat Tuhan kita tetap sama. Dia tak pernah berubah hari ini dan sampai bila-bila. Kita lihat ini di dalam Ibrani 13 ayat 18. Tuhan kita tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Oleh itu, saudara, agar kita tahu, kita harus berhati-hati. Dan kita harus tahu, saudara, kita harus jangan mudah disesat oleh kuasa-kuasa pemetang.
kuasa-kuasa kegelapan. Dan kita hari ini tahu, saudara, banyak orang ingin menyesat kita. Tapi kita hari ini percaya Tuhan itu ada bersama dengan kita. Saudara, kita percaya hidup kita baru. Dan kita percaya pertumbuhan kita baru di dalam kerajaannya, saudara. Saudara, kita lihat dalam Yesaya 43 ayat 19-21. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan dan hidup memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemansuranku. Kita lihat di sini, saudara. Pemulihan telah berlaku dalam kehidupan kita. Pemulihan telah berlaku dalam kehidupan umat Israel. Tuhan membuka jalan kepada mereka. Hari ini apabila kita melihat firman Tuhan Yesaya 43:20 ini, binatang, kita tahu, kita sifatkannya sebagai kehidupan orang yang berdosa, kehidupan yang liar. Kita tahu di dalam 2 Petrus 2 ayat 12. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Apabila kita lihat ini, saudara, binatang itu menggambarkan orang yang berdosa, orang yang bersifat hidupan liar. Kita tahu dalam kehidupan kegelapan, sifat kita hidupan liar. Kita liar, kita tak mau, kita tidak melihat Tuhan, tapi hidupan liar kita sentiasa membelakangi Tuhan. Oleh itu, apabila kita melihat pilihanku itu digambarkan orang yang benar, yang dikehendaki Tuhan di dalam Yesaya 64 ayat 5. Di mana melakukan yang benar dan yang mengingatkan jalan yang kau tunjukkan. Tuhan ingin menjadikan kita benar. Di mana di dalam Kejadian 4 ayat 4, Habil mempersembahkan korban dan persembahan yang cukup benar di dalam Tuhan. Tuhan inginkan itu di dalam kehidupan kita. Ya, saudara, agar kita tahu, saudara, hidup kita ini adalah di dalam kehidupan yang baru, kehidupan yang bertumbuh di dalam kerajaannya, saudara. Dan pada hari ini, saudara, biarlah persembahan kita, korban kita, kita tahu hanya untuk Yesus Kristus saja di dalam hidup kita, saudara. Saudara, bagaimana hidup menjadi baru dan bertumbuh? Satu perkara yang kita lihat di sini di dalam Yeremia 4 ayat 3, saudara, di mana bukalah tanah baru. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, bukalah bagimu tanah baru dan janganlah melabur di tempat duri tumbuh. Di mana kita tahu Israel pada masa itu, Tuhan ingin umat Israel 100% menyerah kepada Tuhan. Buka tanah yang baru. Jangan tabur di tanah yang berduri. Kita lihat itu, saudara. Lamaran baru. Hidup kita ini hanya Yesus diam di dalam hidup kita. Tiada Allah yang lain. Kita pisahkan Allah yang lain, dewa-dewa yang lain dalam kehidupan kita. Kita singkirkannya. Dan kita hanya di dalam Yesus Kristus, saudara. Itu yang Tuhan inginkan. Kita ingin buka tanah yang baru dalam kehidupan kita. Jangan bermain dengan duri, saudara. Sebab apabila kita tersalah langkah, duri akan memakan kita. Oleh itu, saudara, biarlah Tuhan menjadi Tuhan kita. Kita baru dan kita akan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, menjadi sumber harapan dan berkat.
Kita lihat dalam Ezekiel 47 ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Kita lihat hari ini saudara, Tuhan ingin menjadikan kita sumber harapan dan berkat kepada orang lain. Kita melihat di dalam Ezekiel 47 ayat 12 ini, sungai itu menjadi sumber harapan dan juga sumber berkat. Tumbuh-tumbuhan yang di tepinya, kita lihat daunnya tidak layu, pokoknya berbuah setiap musim. Di sana kita lihat sungai menjadi utama sumber di dalam kehidupan, di dalam kayu dan juga pokok-pokok di sana. Kita lihat kita menjadi sumber, kita menjadi harapan kepada orang lain. Kita minta agar kita lihat apabila orang datang kepada kita, mereka ada kekuatan dan juga mempunyai visi apabila mereka melihat kita. Begitu juga kita doakan pada hari ini agar gereja-gereja pada hari ini ada gereja yang bangkit, yang tidak tidur, dan mana dari gereja itulah kita mempunyai harapan. Gereja yang hidup mempunyai harapan, di mana orang yang datang akan memberi kekuatan. Apabila dia habis kebatian, mereka ada roh yang baru, roh yang bertumbuh dalam kehidupan mereka. Air sungai yang beri kehidupan di dalam kehidupan mereka akan menguatkan mereka di dalam lembaran baru ini dan memberikan mereka pertumbuhan dalam hidup mereka. Yang tiga, kita lihat saudara di dalam 1 Samuel 24 ayat 11, lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dan tidak membunuh, engkau dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak membuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. 1 Samuel 24 ayat 11. Perkara yang ketiga, tidak membunuh. Raja Daud, dia tidak membunuh Raja Saul. Walaupun saatnya dia dapat membunuh Raja Saul, tapi dia tidak membunuh. Hari ini kita menjadi baru dan menjadi bertumbuh. Kita tidak membunuh, kita tidak menolak, kita tidak menghakimi yang jatuh, kita angkatkan, kita pimpin bersama-sama. Yang buta, kita ingin membawanya agar mereka dapat melihat. Kita lihat hari ini saudara, perlunya kita ini memberkati orang ini, orang yang jatuh kita berkati. Kita tidak tolak, kita tidak menghilangkan diri, tapi kita membawa mereka menjadi berkat kepada kita. Kita lihat tanah yang kering, kita tahu kita tanah yang subur, kita minta daripada Tuhan, kita percaya Tuhan akan turunkan hujan agar tanah yang kering itu menjadi tanah yang subur. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita. Hidup yang baru, hidup yang bertumbuh. Kita memberkati antara satu lain. Kita tidak membunuh. Saat itu Raja Daud ingin membunuh, tapi dia tidak membunuh Raja Saul. Dia tahu Raja Saul itu adalah Tuhan telah mengurapinya. Begitu juga pada kita saudara. Semua yang kita lihat hari ini, semua orang-orang Kristen yang telah diurapi, kita percaya hanya Tuhan saja yang campur tangan. Kita hanya berserah kepada Tuhan. Walaupun musuh mengejar kita, tapi kita percaya pada hari ini kita teduh dan kita hanya berserah kepada Tuhan. Karena kita percaya kita ingin memberkati. Oh, Tuhan ingin melihat semua orang diberkati. Begitu juga kita saudara. Kita tidak membunuh. Kita ingin menjadi tanah yang subur untuk memberkati tanah yang kering itu. Dan kita percaya tanah yang kering itu akan menjadi tanah yang subur. Ya saudara. Dan kita lihat yang keempat, tidak lari bersembunyi. Kita lihat dalam Nehemiah 6 ayat 11. Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi. Nehemiah diputar belitkan. Kita boleh baca dalam Nehemiah 6 ayat 1 sampai ayat 12. Di mana Nehemiah ingin disuap oleh musuh-musuhnya.
tapi dia tidak meninggalkan Tuhan. Banyak kata-kata kenyataan ingin meruntuhkan Nehemia supaya Nehemia ini meninggalkan Tuhan. Begitu juga kita saudara, banyak musuh ingin membuatkan kita jatuh, yang ingin mengejar kita. Tapi kita percaya pada hari ini saudara, kita tetap letakkan misi Tuhan. Kita tidak lari, kita tidak bersembunyi. Kita hanya di dalam kerajaan Tuhan. Kita mengejar misi dan juga membuat apa yang Tuhan suruh. Kita ingin menjadi baru bertumbuh. Walaupun banyak rintangan, tapi kita percaya kita tetap berlari ke depan dan kita akan mendapat mahkota kehidupan yang sudah disampaikan Tuhan, yang ingin di Tuhan beri kepada orang yang taat kepadanya. Dan hari ini kita tidak berlari, kita menjadi bertumbuh, kita menjadi orang yang baru di dalam kuasa, di dalam kerajaan Tuhan. Dan yang kelima dan terakhir, minta kebijaksanaan dan pengertian. Berfirman Allah kepada Solomon, oleh kerana itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta, benar, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. 2 Terakhir 1 ayat 11. Kita lihat Raja Solomon, dia tidak minta kekayaan, tapi yang diminta kebijaksanaan dan pengertian. Kita lihat Raja Solomon telah membuat keputusan yang luar biasa, di mana 2 orang perempuan di dalam perebutan anak, dia telah menunjukkan keputusan yang luar biasa. Kita dapat bacanya di dalam 1 Raja 3 ayat 28. Hikmat, kebijaksanaan, kemertian datang dalam kehidupan kita saudara. Dan kita lihat di dalam 2 Terakhir ayat 938, di mana dikunjungi Raja Solomon oleh seorang ratu, yaitu di negeri Seba tu, datang kepadanya ingin melihat hikmat Solomon, dan dia melihat luar biasa sekali hikmat Raja Solomon. Apabila dia melihat mejanya, apabila dia melihat pelayannya, dengan pakaian dan minumannya, Raja Solomon mempersembahkan yang luar biasa. Begitu juga dalam kehidupan kita saudara. Orang melihat kita, kita ini menjadi garap. Persiapan kita, kerja kita, orang melihat. Dan kita hari ini melihat, memuji kebijaksanaan, kita memuji pengertian. Apabila sesuatu yang tidak mustahil bagi orang, apabila berjumpa dengan kita, kita mempunyai luar biasa, kita dapat memberkatinya dan kita dapat mengatasinya. Saudara, tidak mustahil ini akan berlaku kepada kita di dalam pada hari ini. Dan kesimpulannya saudara, Yesaya 48 ayat 17 ayat 18, beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengejar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntut engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tak pernah berhenti atas kehidupan kita. Apabila kita lihat Tuhan itu menjadi penebus kita saudara, kita percaya Tuhan akan menuangkan sungai-sungai kehidupan, gelombang-gelombang yang berjurus kebahagiaan tak pernah henti datang dalam kehidupan kita. Di sini kita lihat luar biasa Tuhan menunjukkan kehidupan yang baru dan juga memberi satu ketumbuhan yang baru dalam hidup kita, dan letakkan ini saudara dalam hidup kita. Dan kita percaya pada hari ini dan firman hari ini, kita berharap kita menjadi yang baru dan bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Inilah firman kita pada hari ini saudara. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami bersama, kami membuat sesuatu yang baru dan bertumbuh yang baru di dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memenuhi kami, dan kami percaya Tuhan memberkati semua kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. And sing together. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Forever. Ya saudara, terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Mari kita siap sedia mengambil perjamuan kudus. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan, atas persekutuan kami Tuhan. Kami bersyukur, percaya pengertian Tuhan pada hari ini membuat hidup kami baru, membuat hidup kami bertumbuh dalam kerajaan Tuhan. Tuhan menjadi juru selamat kami. Tuhan menunjuk kami jalan kebenaran sebagai Raja kami, Tuhan dan Bapa. Tuhan buka hati kami, hidup kami, dan ajar kami, pimpin kami Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami hanya manusia biasa saja, tapi kekuatan roh yang datang pada hidup kami melayakkan kami melihat yang baru dan bertumbuh dalam kerajaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan, dan kami mengambil tubuh darah Tuhan ini Tuhan, dan kami percaya Yesus, kami mengingat kematian Yesus dan 3 hari Tuhan yang angkat bangkit, dan kami percaya darah Tuhan tertumpah, dan kami percaya Yesus Tuhan telah membangkitkan kehidupan baru hidup kami Tuhan Bapa. Tuhan, terima kasih atas kemuliaan-Mu ya Tuhan Bapa, dan kami bawakan, kami angkatkan ini ya Tuhan di dalam doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita angkatkan roti. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus ambil roti, mengucap berkat, memecah-pecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan. Ambil cawan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum. Haleluya, terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur kami hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih semua kami Tuhan atas lawatan Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.